Yang berisik ya tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa min nafsin la tashba', wa min qalbin la yakhsha', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita juga keinginan untuk datang ke masjid di waktu yang berkah ini, waktu pagi ini. Dan semoga awal hari ini menambahkan keberkahan kita selama satu hari penuh ke depan, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah di pagi ini kita akan mengkaji satu pembahasan. Karena kemarin saya tanya lebih banyak mana jamaahnya Pak, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ternyata lebih banyak bapak-bapak. Ini langka Pak. Di mana-mana saya ngisi kajian yang banyak tuh ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu. Kalau kita sebut majelis taklim, belakang pasti ibu-ibu. Jarang kita dengar majelis taklim bapak-bapak, itu jarang. Tapi masya Allah di masjid ini semoga Allah berikan keberkahan, justru bapak-bapaknya banyak. Karena kalau yang berubah itu bapak-bapak, itu negeri ini cepat baik. Kalau yang berubah menjadi baik cuma ibu-ibu saja, itu agak repot. Kalau yang baiknya ibu-ibu, dia yang ngajinya ibu-ibu. Saya kalau ngasih kajian ke ibu-ibu, saya bilang, Bu, ini jangan dibawa ke rumah, jangan dibilang ke suami, udah untuk ibu aja. Karena masalahnya ibu-ibu ngaji di masjid, sampai di rumah tuh kata Ustadz apa, dia omelin suaminya. Bukan itu tujuannya. Karena kita laki-laki ini Allah berikan kepada kita ini Pak, ego. Ego itu di satu sisi ada kebaikannya, di sisi lain ada mudaratnya juga. Ego laki-laki itu tingginya minta ampun. Ada seorang suami, dia dengar kajian di masjid tentang qiyamul lail, keutamaannya dan seterusnya, tentang bagaimana Allah wajibkan qiyamul lail kepada Nabi. Kepada Nabi di tahun pertama kenabian itu, Nabi dan umat Islam itu diwajibkan sama Allah qiyamul lail di surat Al-Muzammil setahun penuh. Dia belajar itu dan seterusnya. Terus sampai di rumah dia bertekad untuk qiyamul lail, untuk salat tahajud malamnya. Biasa bangun jam 4:30 atau jam 5, dia pengen saya coba bangun pengen jam 3:30. Dan dia bertekad nyampe di rumah, ternyata istrinya juga baru dengar kajian qiyamul lail juga. Jadi di rumah istrinya mengatakan, coba tukang sekali-kali sholat tahajud. Gara-gara istrinya bilang itu, suaminya saya nggak jadi sholat tahajud. Jadi kadang-kadang kalau yang baik itu adalah ibu-ibu, itu kebaikan, masya Allah, kebaikan luar biasa. Tapi kalau yang baik itu bapak-bapak, itu kebaikannya berlipat. Karena pemimpin rumah tangga itu di Quran disebut laki-laki. Sepanjang sejarah pemimpin peradaban itu, cari peradaban besar, sepanjang sejarah itu 98% isinya laki-laki. Yang 2% itu anomali, ada yang perempuan tapi sedikit sekali. Sampai sekarang negara superpower itu sendiri pemimpinnya nggak pernah, presidennya nggak pernah perempuan, laki-laki semua.
Mau sejarah Islam, mau sejarah kafir, mau peradaban muslimin sebenarnya laki-laki. Artinya laki-laki itu kalau dia baik, potensi baik satu rumah itu sangat besar, Pak. Sangat besar. Tapi kalau ibu-ibunya saja yang baik, itu ibu-ibunya jungkir balik perbaiki rumah. Karena anak akan melihat kita, Pak. Anak-anak itu kagumnya itu nomor satu kepada bapaknya. Dan kalau dia kagum kepada bapaknya itu berat beban kita. Tapi kalau dia nggak kagum pada bapaknya, udah selesai. PR kita panjang. Kekaguman anak itu pada bapaknya. Dan kalau dia anak-anak melihat bapaknya melakukan kebaikan atau melakukan apapun, bagi anak-anak itu standar baik itu adalah apapun yang dilakukan oleh bapaknya. Dan keburukan itu adalah apapun yang tidak dilakukan oleh bapaknya. Karena itu penting kita ini para laki-laki untuk ngaji lagi. Dan insya Allah di hari ini Bapak Ibu semua kita akan membahas satu ayat saja, mudah-mudahan cukup waktunya, di surat Luqman ayat ke-12. Tapi sebelum kita masuk ke ayat ini, kita perlu tahu sedikit tentang surat ini. Ini surat ini diturunkan di Mekah tentang seorang tokoh namanya Luqman. Dan tokoh ini bukan nabi. Artinya kalau ada nama orang disebut, dimention sama Allah di Quran, ini orang istimewanya bukan main. Kalau yang dimention di Quran itu nama Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yusuf, itu hal yang normal karena mereka para nabi. Defaultnya saja, normalnya saja mereka sudah manusia pilihan para nabi. Jadi disebut dalam Quran enggak, itu sudah benar. Tapi ada tokoh dalam Quran yang mereka bukan para nabi, tapi Allah sebutkan namanya dalam Quran. Dan tidak tanggung-tanggung, Pak. Kisah Luqman ini gak cuma nama saja disebutkan, karena cukup banyak nabi disebutkan kisahnya, tidak disebutkan namanya. Contoh misalnya, ketika Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa itu kan sama Allah disuruh menemui seorang guru. Kata Allah, temui abdun min ibadina, salah satu dari hamba kami. Di hadis, di tafsiran ayat ini kita tahu bahwa hamba tersebut siapa? Nabi Khidir atau Nabi Khadir, gak usah Khadir atau Khidir. Tapi Quran tidak menyebut namanya. Dan ketika Nabi Musa berangkat mencari gurunya itu Nabi Khidir, itu Nabi Musa berangkat dengan asistennya, anak muda. Dan asisten itu namanya Yusha' bin Nun yang kemudian jadi nabi juga. Dan Allah gak sebut juga namanya. Allah cuma sebut Fatahu, anak muda asistennya Musa. Jadi ada tokoh-tokoh disebutkan dalam Quran. Bahkan banyak rasul, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada engkau Muhammad, tapi ada rasul-rasul yang kau sendiri tidak tahu, yang kami tidak kisahkan. Jadi Nabi Muhammad itu juga paham bahwa ada nama nabi dan rasul yang beliau tidak tahu gitu. Artinya kalau Allah sebutkan nama seorang tokoh dalam Quran dan dia bukan nabi, Allah katakan ini pelajaran penting, karena Quran ini, fungsinya Quran ini kita perlu tahu. Fungsi pertama Quran ini sebagai petunjuk, sebagai hudan, sebagai guidance. Dia bukan kitab sejarah. Dan itu kalau kita baca sejarah Luqman di sini, kita nggak akan dapat data yang lengkap. Karena ini buku ini tujuannya bukan untuk bicara sejarah. Tujuan kitab ini, tujuan buku ini, tujuan Quran ini untuk memberikan kita panduan. Jadi kalau Allah sebutkan nama seorang nama dalam Quran, artinya nama itu profilnya sangat penting kita kaji. Sangat penting kita kaji, sangat penting kita pelajari, dan itu tujuannya kita kaji supaya itu bisa menjadi panduan hidup kita. Nah sekarang surat ini dan kisah dalam surat ini bernama Luqman, dan suratnya disebut surat Luqman juga. Ulama ikhtilaf tentang penamaan surat, tapi saya cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan nama surat pun itu dari Allah. Nama surat dan peletakan surat itu dari Allah. Karena ada riwayat mengatakan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, letakkan surat ini setelah surat ini. Artinya nama surat ini itu kan dari malaikat Jibril. Dan posisinya setelah itu urutan juga dari Allah. Artinya kalau Quran itu urutan nomornya, ini kan nomor 31 surat Luqman itu dari Allah. Dan penamaannya juga dari Allah. Artinya kita patut perhatikan dengan baik, ini tokoh siapa. Karena tidak saja namanya disebut dalam Quran, tapi menjadi surat dalam Quran ini bukan main. Karena kisah Luqman itu di surat Luqman itu dimulai baru di ayat ke-12. Ayat 1 sampai 11 itu tidak membahas kisah Luqman. Artinya satu surat ini tidak membahas kisah Luqman semuanya. Ada banyak penjelasan dalam surat ini.
Kisah Luqman itu cuma satu halaman saja Pak. Ayat 12, Masya Allah dibacakan Imam tadi sangat indah. Sampai ayat 19. Itu kisah Luqman. Dan kalau kita pelajari kisah ini, kisah Luqman itu hanya satu halaman saja, ayat 12 sampai ayat 19. Dan kalau kita pelajari kisah Luqman, di sini menariknya Pak. Luqman itu kalau kita baca dalam tafsir, status beliau apa? Kan manusia punya banyak status Pak. Saya kalau sekarang status saya sebagai guru ngajar. Sehari-hari saya juga guru juga ngajar. Tapi nanti kalau saya sudah ke rumah, statusnya berganti. Saya ajak istri saya jalan, maka status saya suami. Tapi nanti kalau saya main sama anak-anak saya, status saya sebagai ayah. Saya ajak anak saya ke warung, saya beli sesuatu di warung, status saya sebagai pembeli, customer. Barang yang di warung ternyata nggak jadi, saya nggak suka, saya jual lagi ke teman saya, status saya sebagai penjual. Kan satu orang punya banyak status. Setiap kita Pak, satu orang punya banyak status sebagai ayah, sebagai suami, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai guru, sebagai pedagang, macam-macam statusnya. Luqman juga begitu. Itu kalau kita buka tafsir, Luqman itu beberapa riwayat menyebutkan macam-macam. Ada yang mengatakan Luqman itu Najjar. Najjar itu tukang kayu. Itu tukang kayu, orang mebel. Ada yang mengatakan Luqman itu Ra'yul Ghanam. Ra'yul Ghanam itu artinya pengembala kambing. Ada yang mengatakan Luqman itu bukan pengembalanya, ada yang mengatakan Luqman itu jualan daging atau bekerja di rumah potong. Ada juga yang mengatakan Luqman itu khayyat. Khayyat itu tukang jahit. Ada yang mengatakan juga Luqman itu qadhi. Qadhi itu hakim. Jadi kalau dulu qadhi itu posisinya setaraf dengan presiden, pemimpin negara. Kenapa? Qadhi itu bahkan lebih tinggi dari itu, dia bisa menghukum pemimpin negara. Ada banyak status yang dimiliki oleh Luqman, tapi semua status itu nggak dibahas dalam Quran. Saya tahu status itu dari tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Saya kita cari statusnya sebagai tukang jahit, ada nggak dibahas? Statusnya sebagai Ra'yul Ghanam nggak dibahas. Bahkan ada riwayat tentang ada orang datang, ada yang mengatakan Luqman ini budak, ada yang mengatakan Luqman ini pembantu. Jadi sama bosnya dibilang, sama majikannya dibilang, Luqman tolong sembelih kambing seekor domba, disebutkan dalam tafsir, dan ambil di domba itu bagian dari tubuh domba yang paling baik. Maka Luqman sembelih seekor domba dan Luqman keluarkan di tubuh domba itu dua hal, satu lidah, kedua hati. Tuannya mengatakan, kenapa ini? Diberikan lidah dan hati. Kemudian besok harinya kata tuannya, oke, Luqman sekarang coba sembelih seekor kambing dan keluarkan dari kambing itu bagian yang paling buruknya. Dan Luqman pergi ke kandang, dia sembelih kambing, dia balik, dia bawa apa? Hati dan lidah juga. Tuannya nanya, ini kenapa? Ini di antara kebijaksanaan Luqman. Kenapa saya suruh kamu ambil yang terbaik dari bagian tubuh kambing, kamu berikan hati dan lidahnya kambing. Dan saya bilang yang terburuk dikasih hati dan lidah juga. Kata Luqman, wahai Tuan, kalau seseorang itu dia baik, dan yang terbaik di dirinya itulah hati dan lisan. Dan kalau seseorang itu buruk, yang terburuk di dirinya adalah hati dan lisan. Ini bagian dari kebijaksanaan Luqman. Bahkan Luqman itu disebutkan dalam riwayat itu, Luqman itu para menteri dan pejabat itu ngantri di depan pintu rumahnya untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat dari Luqman. Tapi semua kisah itu para bapak ibu semua, itu saya nggak dapatkan di Quran. Semua kisah itu ada di dalam riwayat dari ulama, dari hadis dan sebagainya. Nggak ada di Quran saya. Nah sekarang penting kita lihat yang dikisahkan Allah di Quran, status Luqman sebagai apa, itu penting kita lihat. Karena itu kalau kita lihat dari ayat 12 sampai ayat 19, semua pembahasan ini, kalau kita sebutkan status Luqman dari semua banyak status itu, Allah cuma bahas satu statusnya Luqman. Apa statusnya? Dari ayat ini Allah mengatakan kalimat Luqman, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya innaha in takum mithqala dzarratin min habbah, ya bunayya aqimis sholata. Semua ya bunayya. Artinya di kisah Luqman ini, dari semua kisah hidupnya sebagai qadhi, sebagai budak, sebagai pedagang, sebagai Ra'yul Ghanam, pengembala, yang Allah sebut cuma satu status. Status Luqman sebagai seorang ayah. Status Luqman sebagai seorang ayah. Sekarang kita coba lihat perspektif kita hari ini. Allah kisahkan ini dan Allah katakan dari yang terpenting bagi kehidupan kita semua. Di antara kita ada yang mungkin pedagang sukses, pebisnis sukses, karyawan sukses, manajer sukses, direktur sukses. Bagi Allah itu nggak penting. Yang Allah sorot pertama kali dari diri kita ternyata berdasarkan surat Luqman,
ternyata status kita sebagai seorang ayah. Itu yang pertama, sebelum yang lain-lain. Artinya kita belajar ini, surat Luqman ini membalik sudut pandang laki-laki tentang kehidupan. Banyak laki-laki di zaman sekarang berpikir, bukan zaman sekarang saja, dari dulu gitu. Obsesi mereka itu nomor satu bukan anak. Obsesi mereka nomor satu karir mereka di luar rumah. Itu semua laki-laki ya begitu. Dari zaman dulu. Karirnya kejar, kalau kekuasaan, kalau harta, kalau ketenaran, kalau popularitas, apapun dikejar. Dan rumah itu urusan terakhir. Ternyata ketika Allah bicara tentang kisah Luqman, yang Allah sorot pertama kali dari Luqman itu ternyata status beliau sebagai seorang ayah. Beliau pernah menjadi qadhi. Qadhi itu posisi sangat mulia. Tadi saya sebutkan kalau zaman sekarang ada qadhi, dia di atas presiden. Qadhi itu bisa mengadili presiden, bisa menghakimi presiden qadhi. Dan Allah nggak bahas Luqman sebagai qadhi di sini. Artinya Allah berikan kepada kita sudut pandang mana yang penting bagi Allah dan mana yang tidak begitu penting. Dan bagi status seorang laki-laki, ternyata yang luar biasa penting bagi Allah itu adalah status kita seorang ayah, yang hari ini orang anggap remeh. Itu wajar Rasul mengatakan khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian itu dia yang paling baik pada keluarganya. Rasul mengatakan juga innallaha sa'ilu kulla ra'in amma star'ah. Nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang diamanahkan pada dia. Kemudian Rasul mengatakan hatta yas'ala al-walid an waladihi, sampai Allah akan menanyakan kepada setiap ayah tentang anak-anaknya. Jadi Rasul mengatakan tanggung jawab pertama kita itu, dan ternyata kalau kita lihat urutannya, kalau Rasul mengatakan standar baik kita itu di rumah dulu. Begini Rasul mendesain karakter manusia. Rasul mengatakan standar baik kalian khairukum, kalau kalian baik itu khairukum li ahli, yang baik pada keluarganya. Ketika Rasul ngomong ini, yang mendengar pertama itu kan bukan bapak-bapak yang nongkrong di kafe, yang ngabisin waktunya di mancing dan sebagainya, main bola dan sebagainya. Bukan bapak-bapak yang kurang kerjaan, bukan. Yang mendengarkan pertama kali hadis itu bapak-bapak modelnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Orang-orang keren semua yang dengar. Kata Rasul, oke, kalian jago strategi perang, kalian jago diplomasi antar negara, kalian jago bisnis sampai ke luar negeri. Oke, itu keren semua. Tapi kebaikan yang terbaik di antara kalian justru yang terbaik pada keluarganya. Dan Islam memperbaiki ini, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang yang ingin diperbaiki orang citra keluar. Sampai ada namanya personal branding hari ini, dan ada kelasnya juga. Personal branding itu kita memperbaiki citra keluar. Dalam Islam nggak usah perbaiki citra keluar, nggak usah repot ke sana. Perbaiki saja berdiri kita dan bagaimana kita di rumah. Itu niscaya dari rumah itu Allah akan hadirkan hal-hal yang menakjubkan. Dari rumah Allah bisa hadirkan ilmu muttaqina imamah, leader, pemimpin. Dan pemimpin bukan sembarang pemimpin. Pemimpin untuk level yang dia pimpin itu muttaqin. Pemimpin terbaik dari yang terbaik. Hari ini ada pemimpin, tapi pemimpin terbaik dari yang terburuk, atau yang sudah paling banyak suara aja. Tapi dari rumah itu Allah bisa hadirkan pemimpin yang terbaik dari semua yang terbaik. Dari rumah dimulai. Artinya Allah ingin mengganti sudut pandang kita, urutannya seperti apa. Urutan pertama ternyata perbaikan planet bumi ini adalah perbaikan dari rumah masing-masing. Seseorang itu bisa saja Pak, di tempat dia bekerja, dia bisa saja ramah, service excellent, senyum, selamat datang. Orang yang sama sampai di rumah itu gampang marah, emosian, main tangan. Itu orang yang sama bisa terjadi. Artinya semua yang dia lakukan di tempat kerja artifisial semua, pura-pura semua, kebohongan semua. Aslinya dia ada di mana? Aslinya di rumah itu. Saya diskusi dengan teman, dia itu kepala divisi HRD, Pak, Human Resource, sumber daya manusia. Saya diskusi, saya bilang kalau interview, kalau ada promosi jabatan di kantor, saya punya apa? Di kantor orang itu jangan interview, tidak menarik. Apa interview itu pasti yang unggul itu pasti orang yang jago ngomong. Orang yang jago kerja itu banyak, tapi ketika ngomong nggak bisa. Saya ketemu dengan orang kalau kerja rapi, selesai, jujur, tapi diajak ngomong itu agak lama. Kalau di interview pasti kalah dia. Terus gimana ya Pak? Kalau lihat panduan hadis, panduan Quran, bikin family gathering 3 hari.
Dan di situ lihatlah bagaimana dia menjadi seorang suami dan seorang ayah. Itu aslinya dia. Kalau dia seorang suami yang tidak sayang pada istri dan pada anak-anaknya, dia gampang mengkhianati pasangannya. Itu orang bentar lagi akan mengkhianati perusahaan. Perusahaan dia, istri sendiri, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kepercayaan dia, itu dia khianati. Apa di planet bumi yang tidak dia khianati? Negara dia khianati. Tunggu aja. Sekarang enggak, karena masih staff. Tapi punya jabatan dia negara dia khianati, perusahaan dia khianati. Itu menormalisasi perselingkuhan di tempat kerja itu akan menghancurkan kantor itu sebenarnya. Itu bunuh diri itu. Kalau mau bikin family gathering itu aslinya orang kelihatannya. Mana yang beneran leader itu kelihatan sih. Yang asli leader yang bisa mengambil keputusan, bertanggung jawab atas keputusan kelihatan di rumah pertama kali. Jadi dari semua kisah Luqman ini, yang Allah sorot pertama kali itu kata Luqman sebagai seorang ayah, bahkan bukan seorang qadhi. Allah juga tidak kisahkan. Kita dapat dalam riwayat hadis itu bahwa para petinggi negara itu ngantri di depan rumahnya Luqman untuk minta nasihat, tapi Allah nggak bahas gitu. Ternyata yang Allah bahas cuma kisah Luqman. Di sini Bapak Ibu semua, ini semuanya ini nasihat seorang ayah pada bapaknya. Kisah ini 80%-nya nasihat bapak terhadap anak. Artinya kalau kita bicara hidup, kan aset paling banyak harga kita kan anak-anak. Semua harta yang kita kumpulkan, kita mati langsung pindah ke pemilikan. Kita punya harta triliunan, mati hari ini, harta itu langsung bukan milik kita. Dia langsung milik ahli waris. Langsung pindah ke pemilikan udah nggak ada guna itu. Kita terputus dengan harta kita. Kita wafat, semua harta itu langsung milik ahli waris, selesai. Bukan nama kita lagi. Dalam Islam dia udah berpindah ke pemilikan. Tapi anak-anak itu, kalau anak-anak itu baik, dia akan terus mengirimkan kebaikan pada orang tuanya atau orang tuanya yang meninggal. Kalau anak-anak itu baik, kebaikan itu yang beneran passive income sebenarnya itu. Passive income bukan passive income hari ini. Passive income katanya pasif, tapi tetap aja setiap hari dia pantengin HP gitu, melihat updatean fluktuasi saham dan sebagainya. Itu bukan pasif gitu. Yang pasif itu kita nggak ngapa-ngapain, kita udah meninggal nih, beneran nggak ngapa-ngapain, pahala ngalir terus. Itu di akhirat itu Rasul cerita tentang ada seorang laki-laki masuk surga. Sampai di surga dia posisi surga yang agak tinggi dan dia kaget. Terus dia mengatakan, saya tahu amalan saya di dunia dan kayaknya saya nggak layak surga setinggi ini. Saya orang-orang yang kalau amal saya mungkin nggak masuk surga oke, cuma nggak setinggi ini juga. Dia kaget dengan itu. Tapi lalu dikata Rasul dikatakan kepada dia, ini istighfaru abnaika laka. Ini adalah kebaikan istighfar dari anak-anakmu yang terkirim untukmu. Itu Rasul mengatakan ada seorang anak curhat ke Rasul, ya Rasulullah, tolong bilang bapak saya, kenapa? Bapak saya suka ambil duit saya. Orang Arab kan orang Arab bapak itu memang di Arab itu bapak itu posisi sangat tinggi. Karena itu orang-orang musyrik itu ditanya kenapa kalian sembah patung? Jawaban mereka, kami dapati bapak akan melakukan ini. Artinya posisi bapak di Arab itu sangat berwibawa, mau muslim ataupun jahiliyah. Jadi ini orang kan agak berani ngomong ke bapaknya, ngomong ke Nabi. Tolong ya Rasul bilang bapak saya ngambil duit dompet saya, itulah istilahnya kita sekarang. Kata Rasul, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jangankan hartamu, kamu pun milik bapakmu. Artinya kalau anak milik bapaknya, semua kebaikan yang kita lakukan, kita dapat kebaikannya, bapak kita juga dapat kebaikannya. Oh, itu aset paling mahal dalam hidup. Harta juga bisa dicari. Tapi kalau anak, kecolongan nanti. Dan Allah kisahkan kisah Luqman, orang yang sangat luar biasa ini. Allah sebutkan kisahnya. Dan isinya adalah, kalau kita menjadi seorang ayah, apa hal penting dari semua hal yang harusnya kita ajarkan, apa yang paling penting yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Dan ini disebutkan dalam ayat ini. Karena anak-anak itu harus belajar tentang anak-anak kalau mau menghadapi hidup nanti setelah dia balik, setelah dia dewasa, dia akan keluar dari rumah. Dan pasti kita nggak bisa menaruh anak kita di bawah kerja terus, nggak berkembang. Nabi Yakub itu memilih untuk meratap dan menangis dan membiarkan Nabi Yusuf jauh dari dirinya. Tersiksa Nabi Yusuf itu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi. Dia harus melewati fase hidupnya sendiri. Dia harus melewati pertarungannya. Dia harus storyline-nya juga ada sendiri. Dia harus melewati itu sendiri. Maka bagi kita di ayat ini Allah jelaskan tentang apa hal penting yang seorang ayah harus dan penting ajarkan kepada anak-anak, supaya anak-anaknya lahir menjadi anak-anaknya seperti yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ini. Nah, kita bahas ayat 12. Ini belum masuk kepada nasihat anak kepada nasihat bapak kepada anak. Nasihat bapak itu dimulai dengan ayat 13. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Kita masuk ayat 12 saja.
Ini masih profil atau bangunan awal, fondasi awal sebelum seorang ayah ngasih nasihat ke anak. Dan Allah katakan, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Hikmah ini hal tertinggi yang bisa diberikan kepada manusia setelah nubuwah, setelah kenabian. Dalam tafsir disebutkan, Luqman mengatakan khuyyirtu bainal hikmati wan nubuwah. Aku diberikan pilihan sama Allah untuk mengambil nubuwah, kenabian atau hikmah. Dan Luqman mengatakan aku memilih hikmah. Kenapa? Karena ini bagian dari hikmah kebijaksanaannya Luqman. Kenapa hikmah? Karena aku tahu bahwa berat ujian di dalam kenabian. Nabi itu ujiannya berat-berat semua. Kita baca semua kisah Nabi dalam Quran, ujiannya berat. Nabi yang paling banyak dimention dalam Quran, Nabi Musa, itu berat sekali. Bukan siapa-siapa disuruh dakwah ke Fir'aun yang kerjanya membantai anak-anak. Itu dia masih selamat, dia udah syukur. Ada pemimpin yang sangat kejam, anak-anak itu dia bantai. Terus Nabi Musa disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Semua nabi itu ujiannya berat, dan di antara hikmahnya Luqman adalah beliau tidak memilih kenabian, tapi lebih memilih hikmah, kebijaksanaan. Itu bagian dari kebijaksanaan Luqman. Apakah hikmah? Hikmah itu ma'rifatu haqiqati syai'. Ulama mengatakan hikmah itu adalah pemahaman atau pengetahuan, dan dia tidak sebatas pengetahuan saja, sampai dia memahami hakikat sesuatu itu apa. Hari ini kenapa masalah kita nggak selesai-selesai? Kita nggak paham hakikat sesuatu, itu masalahnya. Kita kadang-kadang masalahnya apa, solusinya apa. Itu terjadi. Berapa tahun lalu itu, mohon maaf, pemerintah Indonesia itu karena melihat banyaknya tindak asusila di anak-anak muda dan banyaknya anak-anak yang di bawah umur, yang di bawah umur itu sudah hamil, maka pemerintah memberikan solusi. Apa solusinya? ATM, alat kontrasepsi. Itu orang nggak paham dengan inti masalah sebenarnya. Hidup kita berantakan karena kita nggak tahu inti masalahnya. Berapa waktu lalu saya diajak sama teman-teman saya biasa diskusi dengan anak-anak mahasiswa, anak fresh graduate, anak-anak muda. Dan mereka diantara ada penggiat dakwah di sosial media dan lain sebagainya. Dia minta Ustaz, itu ramai masalah child free. Kayaknya child free harus diberikan bantahan. Saya itu masalah child free, bukan masalah uang sebenarnya. Child free orang memilih itu nggak punya anak. Itu kan di bawahnya itu di antara alasannya kan ada sebuah artikel riset kecil-kecilan dibikin, kalau kita punya anak, duit itu lebih banyak habis daripada nggak punya anak. Saya bilang masalah child free bukan masalah kemiskinan, bukan masalah nggak punya uang. Kenapa? Kalau masalah nggak punya uang, kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang di pelosok Jawa, di pelosok Sumatera sana, dia tahunya cuma ke sawah saja, bahkan baca tulis nggak bisa. Yang dia tahu cuma angka di uang, ini 10.000, ini 100.000, sama ke sawah saja. Anaknya 8, Pak. Kalau bicara tentang Islam bukan itu masalahnya. Dan di antara 8 anak itu ada yang hari ini sudah menjadi doktor, menjadi guru besar, banyak seperti itu. Dan bapaknya petani yang nggak bisa baca tulis. Masalahnya bukan masalah ekonomis, masalah sebenarnya itu masalah akidah, masalah keyakinan. Maka Allah mengatakan jangan bunuh anak kalian khasyata imlaq, karena takut lapar. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki kalian dan kami yang beri rezeki mereka. Jadi Allah katakan, mereka itu gak makan rezeki kalian. Mereka itu gak punya rezeki sendiri. Yang lewat mungkin lewat kalian. Bahkan Allah katakan sebaliknya di ayat lain, wa nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki mereka dan kalian. Jadi anak-anak kita itu gak makan jatah kita sebenarnya. Allah sudah berikan jatah untuk mereka, tapi lewat kita. Kita gak ada, Allah berikan lewat yang lain. Allah bukan lewat mereka. Itu bapak-bapak yang pemalas dan tidak bertanggung jawab itu. Rezeki anak akan tetap datang dari orang lain, tapi di akhirat bisa menjawabkan itu. Nah, hikmah itu artinya mengetahui sesuatu sampai ke hakikatnya. Dan kalau kita sesuatu tahu sampai ke hakikatnya, kita gampang memberikan solusi. Masalah kita hari ini, ilmu pun belum tentu mendatangkan hikmah. Ulama mengatakan hikmah itu berada di atas ilmu. Ada orang punya banyak ilmu, di dirinya sendiri banyak masalah yang tidak terselesaikan. Itu bukti bahwa ilmu itu belum tentu mendatangkan hikmah. Hikmah itu Allah berikan. Atau Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh kata Allah, walaqad itu lam dan qad itu huruf taukid. Dua-duanya. Taukid itu fungsinya untuk memberikan penegasan pada kalimat. Ini beneran, ini sungguhan. Dan Allah gunakan double 2 kali itu, lam dan qad, laqad. Artinya sungguh, beneran sungguh kami yang telah memberikan hikmah kepada Luqman.
Jadi hikmah ini granted, gifted, dia tidak bisa diusahakan, dia cuma dicari saja. Tapi bagaimana dia tidak bisa dicari, dia cuma bisa diberikan. Tadi pertanyaannya bagaimana kita layak diberikan oleh Allah hikmah? Kata ulama, kalau ingin layak diberikan hikmah oleh Allah, memang tahapannya adalah ilmu. Tapi orang berilmu belum tentu diberikan hikmah. Hikmah itu yu'til hikmata man yasha'. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak sekali. Itu hikmah. Dan Allah katakan kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Kemudian apa kata Allah? Anishkur lillah. Anishkur lillah. Kalau kita lihat dari sisi grammar bahasa Arab, ushkur lillah ini saya sebutkan bahasanya dulu Pak. Fi'il amar. Fi'il amar itu yang perintah. Normalnya kalau kita belajar bahasa Arab, harusnya yang kita pikir harusnya kalimatnya walaqad ataina Luqmanal hikmata ayyashkurallah atau ayyashkuralillah. Normalnya begitu. Artinya apa? Yang normal yang kita pikir, yang saya pikir adalah sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Apa hikmahnya? Bentuk syukur kepada Allah. Tapi Allah tidak gunakan susunan kalimat itu. Susunan kalimatnya kalau bahasa Indonesia, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, bersyukurlah kepada Allah. Ini kan kalimat agak rancu. Tiba-tiba pakai tanda pentung, fi'il amar, perintah begitu. Harusnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah, baru keterangan. Berupa apa hikmahnya? Berupa bentuk syukur kepada Allah. Tapi di ayat ini Allah ganti susunannya dan Allah pilih katanya fi'il amar. Kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, bersyukurlah kepada Allah. Unik. Kenapa Allah ganti? Kita berpikir kalau kita belajar bahasa harusnya kan ayyashkura lillah. Tapi kenapa anishkur lillah? Ushkur itu fi'il amar, perintah. Ulama mengatakan dari sini Allah nggak perlu ngomong panjang. Allah berikan profilnya Luqman tentang hikmah, dan hal pertama yang dimiliki Luqman adalah orang yang senantiasa memerintahkan bersyukur, terutama untuk dirinya sendiri. Kenapa harus diperintahkan syukur pada diri sendiri? Karena syukur itu hal yang paling cepat hilang dari diri kita, paling cepat. Syukur itu kalau kita nggak ngomong ke diri bersyukurlah sama Allah, bersyukurlah sama Allah, itu paling cepat hilang dari diri kita. Apalagi di zaman di mana semua orang itu dengan gampang mempublish kehidupannya. Dan orang boleh membandingkan kehidupan dirinya dengan orang lain dan langsung hilang syukurnya. Yang dilakukan oleh Luqman adalah dia selalu perintahkan syukur, perintahkan syukur, perintahkan syukur. Dan dari semua nasihat Luqman tadi, nanti kita akan bahas semua nasihatnya di dalam surat Luqman ini. Bangunan pertama yang harus dimiliki seorang ayah dan harus dia latih sepanjang hidupnya adalah harus banyak bersyukur pada Allah. Kenapa demikian? Karena pelajaran pertama yang diambil oleh anak bukan kalimat bapak kepada anaknya, tapi bagaimana gaya hidup bapak. Anak akan tumbuh dengan cara yang berbeda, melihat bapak yang sehari-harinya bersyukur dengan bapak yang sehari-harinya itu isinya keluhan saja. Tempe lagi. Kita tahu Pak, yang bikin darah tinggi itu bukan daging kambing, tempe Pak. Senin tempe, Selasa tempe, Rabu tempe, Kamis darah tinggi itu tempe lah. Dan anak yang melihat itu, karena makan kan bukan tentang apa yang dimakan, karena tentang bagaimana kita makan. Anak akan tumbuh besar melihat itu semua. Itu yang pertama itu bangunan pertama yang harus dibentuk itu sebelum kalimat-kalimat nasihat yang lain. Itulah syukur pada Allah. Ini yang penting setiap ayah miliki. Kita bawa motor, bawa mobil, disalip sama orang. Orang ini, anak akan melihat itu. Dan anak akan belajar. Dan bagi anak yang baik itu adalah karena anak-anak nggak bisa baca, nggak tahu Quran. Ya hafal Quran mungkin anak-anak kita nggak paham maknanya sama sekali Pak. Saya guru SD. Di antara murid saya yang hafal juz 30, juz 29, ada satu pun yang paham maknanya. Dia nggak tahu kebaikan dari apa yang dia hafal itu. Dia tahu kebaikan dari kebiasaan bapak. Apa yang dilakukan bapaknya itu anak akan lakukan. Karena itu pertanyaan orang tua itu paling banyak, Ustaz, gimana cara anak saya nggak main HP? Jawabannya simpel, jangan main HP dekat anak, selesai. Kalau main HP dekat anak, anak itu berpikir di antara kebutuhan hidup manusia adalah main HP. Kenapa sih nggak bisa main HP? Kalau bapak nggak pernah kelihatan sama anaknya main HP, itu karena HP kita perlu dilakukan kayak rokok. Bapak-bapak yang merokok di rumah itu kan, kalau dia tidak ingin anaknya merokok, dia ke kebun gitu, duduk setengah jam gini aja di kebun. Saya sering lihat depan rumahnya gini, bapaknya pengen berhenti merokok belum kuat.
Tapi dia gak ingin anaknya melanjutkan kuliah, dia keluar. Karena HP itu penting juga, Pak. Kita kalau mau main HP, keluar rumah, tutup pintu, jauh, taruh lagi, main sama anak. Karena anak-anak akan terus melihat apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan, itulah kebaikan bagi anak-anak. Dan semua yang tidak kita lakukan, bagi anak-anak itu keburukan. Kalau bahasa Arabnya itu ma'ruf dan munkar. Ma'ruf itu kebaikan yang mereka sudah familiar, munkar itu hal yang aneh bagi mereka. Nah, Allah katakan Luqman itu usykurillah, seorang yang selalu mengatakan bersyukur pada Allah. Dan syukur ini kunci hidup. Syukur ini kalau kita lihat di kisah Nabi Musa, ini ayat yang kita semua sudah paham. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ini sebenarnya kalimat Allah yang Allah kutip dari kalimatnya Nabi Musa. Kalimat Nabi Musa kapan? Ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Bani Israel itu sudah fase kisah terakhir dari Nabi Musa. Ketika Bani Israel itu diselamatkan, laut terbelah, kemudian lari Nabi Musa dan Bani Israel. Setelah lari, dikejar oleh tentara Fir'aun. Mereka sudah selamat di ujung laut, tentara Fir'aun di tengah-tengah, sama Allah disatukan kembali laut itu. Fir'aun dan tentaranya mati di sana. Tapi masalah belum selesai di Bani Israel itu. Masalahnya adalah mereka menyeberangi lautan itu. Dan sampai di ujung lautan itu Bani Israel itu umat yang besar. Itu satu umat besar. Kalau satu umat besar itu di situ ada laki-laki, perempuan, ada orang tua, anak kecil, bayi, ada orang sehat, ada orang sakit, macam-macam di situ. Dan Bani Israel ini umat yang terbiasa komplain seumur hidupnya. Kenapa? Orang kalau terlalu banyak dapat kebaikan dan gak bisa mensyukuri, ya akhirnya komplain semua. Bani Israel ini kebaikannya banyak. Nabi yang diturunkan untuk Bani Israel itu ratusan, mungkin bisa ribuan. Sampai Rasul mengatakan tidak ada Nabi yang meninggal kecuali sudah ada yang menggantikan. Itu kita baca di surat Al-Kahfi, Nabi Musa, Yusha bin Nun, dan Nabi Khidir, tiga-tiganya Nabi, dan itu Nabinya Bani Israel. Tapi kalau nggak bisa bersyukur, kebaikan sehebat itu pun nggak ada manfaat bagi mereka. Isi hidupnya komplain. Jadi ketika mereka selamat dari situ, mereka terdampar di padang pasir. Ada yang mengatakan di Laut Merah atau laut yang lain. Pokoknya adalah mereka terdampar di padang pasir, ke belakang itu laut, dan ke depan itu pasir semua. Dan Bani Israel mulai komplain. Oke, kita selamat dari Firaun itu kapan? Mati semua kita di sini. Kita kan kabur, orang kabur nggak bawa apa-apa, nggak bawa makan. Ini pasir nggak bisa dimakan, air laut nggak bisa diminum. Komplain mereka semua dan Nabi Musa naik berdiri dan berbicara kepada kaumnya. Kata Nabi Musa, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ternyata ini ketika sulit. Ayat tentang syukur itu hadir ketika sulit, bukan ketika happy ternyata. Nabi Musa mengatakan di momen seperti ini, jika kalian syakartum, bersyukur saja sedikit. Beda dengan tashkuru. Syakartum itu sekali saja kalian menampakkan rasa syukur kepada Allah, Allah akan tambah kenikmatannya. Ternyata ayat la in syakartum la azidannakum itu ayat ini konteksnya bukan ketika mereka berbahagia, tapi ketika mereka dalam keadaan rumit, dalam keadaan kompleks, ketika bermasalah. Dan Nabi Musa mengatakan di momen bermasalah ini pun kita coba memperlihatkan kepada Allah, kita bersyukur. Apa yang dilakukan dengan bersyukur? Bersyukur itu adalah kita fokus pada kebaikan yang kita miliki. Di zaman hari ini, di mana semua orang sangat gampang fokus pada keburukan yang dimiliki. Kita hari ini sangat mudah fokus pada hal yang gak kita miliki. Sementara kita punya segalanya, Pak. Mana kalau saya punya mobil? Kayaknya enak punya mobil. Setiap Sabtu Minggu jalan sama anak. Padahal badan sehat, kita nggak fokus dengan itu. Anak-anak sehat, kita nggak fokus dengan itu. Motor punya, kita nggak fokus dengan itu. Syukur itu membuat kita, kalau fokus itu orang-orang fotografer paham Pak. Kalau fokus ke satu benda, yang lain blur. Fokus mengajarkan, kalau saya fokus ke tutup minuman ini Pak, saya fokus ini. Maka semua bapak-bapak itu nggak jelas bagi saya. Blur, saya fokus ini. Kalau ada yang letak di sini, saya ini orang letak gitu. Padahal saya punya teman sebanyak ini, saya nggak fokus sebenarnya. Nah orang yang tidak bersyukur, pilihannya adalah kufur. Dia akan terobsesi melihat segala yang kurang dalam hidupnya. Kalau hidup ini selalu ada yang kurang, Pak. Kalau nggak mau kurang nanti di surga. Semua hidupnya ada aja yang kurang. Dan sekaya apapun kita, akan selalu ada orang lebih kaya dari kita. Itu dalam ilmu komunikasi namanya hedonic treadmill. Orang tuh semakin makmur, semakin banyak yang kurang yang dia rasakan. Dulu ketika dia zaman kuliah itu, dia cuma kepikiran itu kurang satu aja. Gak punya motor udah keren. Ketika gajinya 50 juta sebulan, oh dia banyak kurangnya. Belum jalan-jalan ke negara sana, belum punya mobil udah punya, tapi bukan yang SUV. Perlu juga mobil listrik. Jadi kalau kita bicara kurang, hidup ini gak akan ada
nggak ada cukupnya, nggak akan ada cukupnya. Karena itu syukur mengajarkan kepada kita kemampuan untuk melihat hal yang positif dari semua keadaan. Bahkan ketika keadaan sulit sekalipun, ada orang di PHK, dia bisa jadi meratapi dia di PHK setiap hari, dia ratapi kok saya di PHK, mengkantor toksik, atasan rusak. Dia bisa maki-maki, marah-marah begitu, dan gak ada yang berubah dalam hidupnya, yang makin remuk, bikin status caci maki semua, yang lebih remuk hidup. Tapi coba dia melihat hal positif dalam hidupnya, badan masih sehat, motor masih ada, ya udah yang bisa saya lakukan apa? Ngojek sekarang. Saya bisa ke pasar sana tukang panggul ya, kuli panggul ya. Kita nggak pernah tahu takdir mengantarkan kita kemana nanti. Tapi ada hal positif yang perlu kita lihat. Semua nasihat Luqman ini itu bangunan awalnya, fondasi awalnya adalah kalimat ini, anishkurlillah. Karena kalau seorang ayah tidak terbiasa dengan ini, anak-anak kalimat ceramah kita ke anak di dalam anak. Kadang-kadang anak itu malas ngomong sama orang tuanya, sih ceramah semua. Dan dia tahu bapaknya agak begitu. Itu hal bangunan pertama, kita perlu belajar. Islam nggak menyuruh kita jadi sempurna. Karena kita nggak akan pernah jadi ayah yang sempurna. Islam menyuruh kita untuk berprogres. Tugas kita itu berprogres saja. Dari kita dulu sangat buruk, menjadi sedikit lebih baik. Itu tugas kita. Itu dalam Quran itu cukup banyak yang Allah sebutkan itu jalan. Sabilillah. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan kami Allah jalan yang lurus. Di mana-mana kalau kita minta nanya petunjuk itu, kita tunjuk destinasinya, alamatnya, bukan jalannya. Kalau bapak mau ke rumah saya, pasti nanya, Ustaz rumahnya di mana alamatnya? Saya bilang di Jalan Pasir Impun. Oh, susah nyarinya Pak. Ada ratusan rumah di Pasir Impun, mungkin ribuan malah. Bapak perlu waktu berapa hari untuk cari rumahnya. Tapi kalau saya sebutkan alamat lengkapnya, blok sekian, nomor sekian, itu insya Allah dapat. Tapi dalam surah Al-Fatihah yang kita minta kepada Allah, yang kita minta apa? Bukan Allah. Allah yang mengajarkan kita. Kalau minta sama saya, minta ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak diajarkan untuk minta alamat finishnya. Kita diajarkan untuk minta jalannya saja. Yang Allah inginkan adalah kita berprogres. Itu yang Allah inginkan. Yang penting kita di track itu, mau jalannya cuma 1 mm, mau 1000 km, yang penting ada progres. Allah nggak memaksa kita untuk jadi bapak yang sempurna. Islam tidak memaksa kita untuk jadi sempurna. Bahkan Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam itu khatta'un. Khatta'un itu ada khati'un. Khati'un itu orang yang berbuat salah. Kalau khatta'un, orang yang sangat ahli berbuat salah. Otomatis bikin salah, tobat, bikin salah lagi, perbaiki, bikin salah lagi, perbaiki. Rasul bilang kita ini ada surat khatta'un. Dan Rasul tidak mengatakan itu bermasalah. Rasul katakan wa khairul khatta'ina, sebaik-baik yang tukang bikin salah, dia tetap tukang bikin salah. At-tawwabun, orang yang selalu kembali, orang yang selalu bertaubat. Dia tahu ya, mana salah saya perbaiki. Tugas kita nggak harus menjadi, kalau bicara menjadi ayah yang sempurna, menjadi seperti Luqman, udah kita tutup Quran sekarang, nggak ada yang bisa menjadi. Tapi yang Allah inginkan sebenarnya adalah setiap kita tahu, mau umur kita berapapun, mau anak kita sudah berapa bulan, kita perbaiki diri saja. Karena itu tidak akan perbaiki anak kita sebenarnya. Yang memperbaiki anak kita adalah Allah. Tugas kita ikut aturan Allah. Penting kita tahu anak kita tuh soleh tidak soleh bukan karena hasil karya kita, bukan. Tapi karena Allah saja. Tugas kita adalah kita bikin hidup kita sesuai dengan rambu-rambu yang Allah ajarkan. Nanti anak kita biar Allah yang urus. Tenang kita. Karena ada Nabi Yakub anak 12, satu Nabi, satu normal lah. Yang 10 pengen bunuh yang satu. Coba ya. Yang kita tanya, gimana parenting Nabi Yakub? Dan Allah kisahkan, Allah nggak malu memisahkan itu di Quran. Dari semua kisah Nabi mungkin Allah bisa tutupi, tapi Allah kisahkan. Dan Allah katakan itu kisah terbaik dalam Quran. Ahsan al-Qasas kata Allah di awal surah. Dari semua kisah yang keren termasuk kisah dalam Quran, kisah Yusuf kisah terbaik. Karena itu kisah terbaik itu seorang bapak punya anak 12, 10 nggak jadi. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Nabi Yakub seorang ayah. Itu tugas kita sebenarnya adalah dalam hidup kita perlu berprogres. Progres kita apa? Apa kebaikan yang kita tahu, yang kita ilmui? Sedikit. Allah menyaksikan itu. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah tolong ridhoi keluarga kami, solehkan anak keturunan saya. Waktunya kapan terserah Engkau ya Allah. Yang penting kita sebagai seorang yang mencoba memperbaiki itu. Dan Allah mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Betul. Karena syukur itu enggak ada hubungan dengan Allah. Syukur itu enggak akan menambah manfaat buat Allah sama sekali. Allah katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur
Kufur itu lawan dari kata syukur, bukan kafir di sini artinya. Orang kafir itu orang yang tidak bersyukur. Puncak ketidaksyukuran paling tinggi itu kafir. Tapi kufur ini sebenarnya bukan kafiran. Kufur ini kita kalau nggak bersyukur berarti kufur. Dan siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah itu Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kata Hamid maknanya itulah Mahmud, terpuji. Tapi kalau Mahmud dipuji artinya, dipuji berarti ada orang yang puji. Kalau Hamid, Allah tetap terpuji, tidak ada yang puji sama sekali. Pujian dan keagungan itu sudah ada pada diri Allah, sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala tanpa butuh orang lain atau siapapun. Allah katakan kalau kalian bersyukur, itu syukur kita hanya untuk kita. Kalau hidup kita memilih untuk melihat yang negatif saja, hidup makin runyam, makin runyam. Tapi kalau kita belajar melihat yang positif, itu kembali pada diri. Kita nggak ada kerjaan dipecat, terus kerjaan kita marah saja terus. Orang yang mau bantuin pun jadi mundur, dia datang ke rumah, bantuin si Akan kena PHK kemarin orang baik. Pas kita sampai ke rumah kita ngomel terus. Terus orang yang mau bantuin sama ngasih dia kerjaan, tapi dia ngomel-ngomel tentang mantan bosnya kayak begitu. Kayaknya saya berikutnya akan diomeli juga sama dia di belakang. Jadi mundur orang nggak dikasih. Kata syukur itu kembali semuanya ke diri kita. Syukur itu belajar melatih diri untuk melihat masih ada sedikit nikmat yang Allah berikan dalam keadaan terburuk sekalipun. Ada seorang yang sakit, dia bicara nanya ke seorang syekh, ya syekh, saya sakit parah sudah belasan tahun, berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, nggak sembuh-sembuh. Hidup saya ditopang sama kakak, sama adik-adik saya, umur sudah 40 tahun. Dari umur 15 tahun hidup saya jadi beban orang, saya minta nggak sembuh. Terus kata syekhnya, coba Pak kita lihat sisi baiknya. Bapak masih bisa hidup, masih bisa ke masjid, walaupun terpincang-pincang jalan masjid ditopang sama alat bantu jalan itu, tapi masih bisa beribadah. Iya Pak, tapi kalau saya meninggal begini di mana? Bukankah ini meninggal yang indah, meninggal dalam ketaatan pada Allah, meninggal dalam keadaan ridho dengan takdir yang Allah ciptakan, yang Allah berikan. Bukankah itu wafat yang paling indah? Bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun kita masih bisa melihat hal yang baik. Tapi dunia hari ini mengajarkan kita untuk melihat hal yang buruk duluan. Kita kalau mau beli sesuatu di marketplace, yang pertama kita lihat apa Pak? Komen yang kasih bintang 1. Gak usah kita, saya juga begitu. Oh, jangan. Kita tumbuh besar dengan dunia yang isinya komplain. Anak-anak kita Pak, semuanya tumbuh besar dengan cara yang seperti itu. Kalau kita tidak bersyukur, pasti Pak, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang tumbuh besar dengan cara yang tidak bersyukur. Maaf. Itu penting sekali bagi kita. Pelajaran pertama tentang Luqman sebelum nasihat. Nanti baru ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman bicara pada anaknya, baru tuh nasihat-nasihat apa saja yang penting kita ajarkan pada anak. Tapi progres yang perlu kita jalani dari hari ini adalah bagaimana melihat hidup, dan kita mulai belajar kalau bisa kita lihat sisi positif saya dari hidup. Itu saya dengar ceramah Agi itu sangat bahagia. Agi itu selalu menyampaikan positif ada terus. Lagi jalan disalip sama motor, wow. Ya kita pikir saja mungkin dia lagi sakit perut. Kalau dia lagi sakit perut, daripada keluar di jok mobil, mending dia ngebut, ya nggak apa-apa. Atau mungkin istrinya lagi hamil, sudah mau melahirkan. Kita bisa, wah ini orang lawan saya, dia nggak tahu saya pakai Innova diesel 2500 cc. Yang menyalip saya barusan Avanza. Oh naik darah itu habis tuh. Tapi kalau kita belajar melihat sisi positif itu tenang gitu, bahagia gitu. Dan itu Bapak Ibu semua, hal pertama yang diajarkan dari kisah Luqman itu adalah syukur kepada Allah. Dan syukur itu adalah kunci dari kebaikan hidup. Kalau kita tidak bersyukur, kehidupan itu akan makin parah. Dan kalau kita bersyukur, Allah mengatakan itu tidak akan kembali kepada Allah. Innama yashkuru li nafsi. Semua syukur itu kembali pada dirinya. Wa man kafara, dan siapa yang tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga Allah jadikan kita para orang tua, para ayah dan para ibu yang senantiasa di rumah kita itu menghadirkan rasa syukur. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan, karena syukur gak gampang. Karena kalau orang bersyukur hadiahnya hikmah. Hikmah itu hadiah, di atas hikmah itu cuma ada kenabian Pak. Mustahil orang jadi nabi. Jadi paling tinggi yang bisa didapati manusia itulah hikmah. Dan kunci pertamanya syukur, ini gak gampang. Tapi kita berharap dengan semua ikhtiar yang kita lakukan, belajar melihat sisi baik dari semua keadaan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur pada Allah, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang bersyukur dan anak-anak yang soleh, anak keturunan yang memberikan kebaikan untuk negeri ini. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.